Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, anak-anakku sekalian? Sehat? Siap mengikuti pelajaran? Alhamdulillah. Baik. Adapun materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini adalah administrasi transaksi. Setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, maka ada 4 tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini. Yang pertama, siswa mampu memahami apa itu transaksi. Yang kedua, siswa mampu menguraikan jenis-jenis transaksi. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi atau mampu mengenali bukti-bukti transaksi. Dan yang keempat adalah siswa mampu membuat bukti-bukti transaksi. Baik, berbicara tentang transaksi, mungkin ada di antara kalian yang pernah mendengar, pernah mengucapkan, atau mungkin tahu dan bisa berargumen apa sih itu transaksi. Ada yang bisa? Oke, jadi pernah mendengar tapi tidak paham, ya, tidak bisa mengemukakan pendapat atau argumennya tentang pengertian transaksi. Baik, untuk mengetahui apa itu transaksi, Ibu ingin bertanya dulu. Ya, yang pertama, apakah anak-anakku sekalian pernah berkunjung ke sebuah toko atau ke swalayan atau ke minimarket? Pernah ya? Semua pernah berkunjung ke swalayan atau ke toko. Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda lakukan di toko itu? Apa yang Anda lakukan di swalayan itu? Berbelanja. Berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kegiatan berbelanja yang Anda lakukan di toko atau di swalayan atau di minimarket, itulah yang disebut dengan transaksi. Ya. Jadi transaksi itu adalah semua kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Ada yang mengatakan, "Ibu, saya bukan perusahaan." Iya, itu contoh terdekat yang Anda alami. Kegiatan berbelanja itu yang Anda lakukan di supermarket itu atau di swalayan atau di toko itu adalah transaksi. Kalau kita kaitkan dalam skop perusahaan, ya seperti ini pengertiannya. Transaksi adalah semua kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Ada lagi yang bertanya, apa sih maksudnya perubahan posisi keuangan perusahaan? Oke, kita kembali ke contoh yang tadi. Waktu Anda berkunjung ke swalayan tadi, membawa uang 100.000. Berarti Anda punya uang 100.000, tetapi tidak punya barang. Setelah Anda berbelanja di toko tadi atau di swalayan tadi, anggaplah harga barang yang Anda beli itu adalah 80.000, senilai dengan 80.000. Berarti sekarang posisi keuangan Anda tinggal 20.000, tetapi di sisi lain punya barang senilai 80.000. Ya, jadi itu perubahan posisinya. Yang tadinya punya uang 100.000 tetapi tidak punya barang. Setelah bertransaksi, setelah berbelanja,
maka berubah menjadi uang Anda tinggal 20.000 di satu sisi, tapi di sisi lain Anda punya barang belanjaan senilai 80.000. Oke. Jadi itu tentang pengertian transaksi ya. Berikut bukti transaksi. Apa sih itu bukti transaksi? Oke, Ibu kembali bertanya lagi ke pengalaman waktu berkunjung, waktu berbelanja di toko. Pada saat Anda berbelanja, dari mana Anda mendapatkan informasi tentang besarnya jumlah harga barang yang harus Anda bayar? Oke, di kasir ya. Apa yang diberikan oleh kasir sebagai bukti bahwa harga barang Anda itu 80.000 misalnya? Lembaran kertas. Lembaran kertas itu disebut dengan struk belanjaan atau nota belanjaan. Struk belanjaan atau nota ini itu termasuk salah satu dari bukti transaksi. Nah, kalau seperti itu, apa yang dimaksud dengan bukti? Jadi, bukti transaksi adalah keterangan secara tertulis tentang suatu kejadian atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Ya, kita kembali ke contoh yang tadi. Anda berbelanja sebesar 80.000. Apa sih buktinya kalau belanjaan Anda 80.000? Ya, lihat kembali nota belanjanya, lihat kembali struk belanjanya. Struk itulah sebagai bukti bahwa belanjaan Anda memang seharga 80.000. Oke. Kemudian dari sekian banyak transaksi yang kita lakukan, yang dilakukan di perusahaan, itu bisa dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Yang pertama transaksi internal dan yang kedua transaksi eksternal. Ya, internal itu artinya dari dalam, eksternal artinya dari luar. Nah, transaksi internal artinya bahwa kegiatan yang dilakukan itu hanya melibatkan pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, memo dari pimpinan tentang penyusutan harta perusahaan. Pimpinan itu adalah pihak internal perusahaan, pihak dari dalam perusahaan. Transaksi eksternal, eksternal itu artinya dari luar. Artinya, transaksi eksternal itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Contohnya tadi nota. Ketika perusahaan misalnya membeli ATK, alat tulis kantor, ke perusahaan X, maka perusahaan X membuatkan nota atau struk sebagai bukti bahwa perusahaan kita melakukan transaksi pembelian barang di perusahaannya seharga yang tercantum di nota itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi kita? Mulai dari transaksi, bukti-bukti transaksi, dan jenis-jenis transaksi. Ya, ini di atas contoh notanya ya. Contoh nota. Jadi nota itu, nota kontan ini yang di atas nota kontan adalah bukti transaksi jual beli secara kontan atau tunai. Ada yang mau bertanya atau sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sebagai kesimpulan pertemuan kita hari ini, jadi transaksi itu adalah kegiatan. Kegiatan yang kita lakukan itu harus bisa dibuktikan, ya, karena kita berbicara dalam konteks administrasi. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada bukti hitam di atas putih.
Ya, bukti ini disebut dengan bukti transaksi. Oke. Jadi sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.